Mengapa orang bodoh merasa pintar? Dunning-Kruger Effect adalah jenis bias kognitif di mana orang percaya bahwa mereka lebih pintar dan lebih mampu daripada yang sebenarnya. Orang dengan kemampuan rendah tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenali ketidakmampuan mereka sendiri. Kombinasi kesadaran diri yang buruk dan kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka. Ide dasar di balik Dunning-Kruger Effect adalah, jika Anda tidak mengetahui sesuatu, Anda juga tidak memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa Anda tidak mengetahuinya. Istilah ini memberikan nama dan penjelasan ilmiah untuk masalah yang langsung dikenali banyak orang, bahwa orang bodoh buta terhadap kebodohan mereka sendiri. Seperti yang ditulis Charles Darwin dalam bukunya The Descent of Man, ketidaktahuan lebih sering melahirkan kepercayaan diri daripada pengetahuan. Lanjutkan menyimak untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja Dunning-Kruger Effect, sejarah penelitian tentang fenomena ini, dan mengapa orang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Selain itu, jelajahi beberapa cara untuk menghindari melebih-lebihkan seberapa banyak yang sebenarnya Anda ketahui tentang suatu subjek. Memahami Dunning-Kruger Effect. Fenomena ini dapat muncul dalam situasi sehari-hari, seperti saat berkumpul bersama keluarga di hari libur. Anda mungkin memperhatikan anggota keluarga dengan percaya diri mendiskusikan suatu topik, mengklaim pendapat mereka benar sambil mengabaikan pandangan orang lain sebagai tidak berdasar atau salah. Terlepas dari pernyataan mereka yang kuat, menjadi jelas bahwa mereka kurang pengetahuan, namun mereka tetap tidak menyadari ketidaktahuan mereka. Efek ini dinamai berdasarkan nama peneliti David Dunning dan Justin Kruger, dua psikolog sosial yang pertama kali mendeskripsikannya. Dalam studi asli mereka melakukan 4 investigasi terhadap fenomena psikologis ini. Penelitian. Dalam sebuah eksperimen, Dunning dan Kruger meminta 65 peserta untuk menilai kelucuan berbagai lelucon. Beberapa peserta kesulitan mengidentifikasi apa yang mungkin dianggap lucu oleh orang lain, namun mereka percaya bahwa mereka adalah penilai humor yang hebat. Menurut para peneliti, mereka yang memiliki kompetensi rendah tidak hanya berprestasi buruk, tetapi juga tidak dapat mengevaluasi pekerjaan mereka secara akurat. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa beberapa siswa dengan nilai ujian yang rendah percaya bahwa mereka pantas mendapatkan nilai yang lebih tinggi, melebih-lebihkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Orang yang tidak mahir dalam suatu bidang akan kesulitan mengenali tingkat keahlian dan kompetensi orang lain. Itulah mengapa mereka selalu menganggap diri mereka lebih baik, lebih mampu, dan lebih berpengetahuan daripada orang lain. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan tidak membuat orang menjadi bingung, cemas, atau waspada, tulis David Dunning dalam sebuah artikel untuk Pacific Standard. Sebaliknya, orang yang tidak kompeten seringkali diberkahi dengan kepercayaan diri yang tidak pantas, didukung oleh sesuatu yang mereka rasa seperti pengetahuan. Bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku dan keputusan? Dunning-Kruger Effect dapat secara signifikan memengaruhi keyakinan, keputusan, dan tindakan. Misalnya, dalam sebuah penelitian, Dunning dan Erlinger menemukan bahwa perempuan memperoleh skor yang sama dengan laki-laki dalam kuis sains, namun mereka meremehkan kemampuan mereka. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa mereka kurang memiliki keterampilan penalaran ilmiah dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan-perempuan ini cenderung kurang berani mengikuti kompetisi sains. Dunning dan timnya juga melakukan eksperimen di mana peserta ditanya tentang tingkat keakraban mereka dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan politik, biologi, fisika, dan geografi, termasuk beberapa istilah yang sepenuhnya dibuat-buat. Dalam penelitian tersebut, sekitar 90% responden mengaku setidaknya memiliki sedikit pengetahuan tentang istilah-istilah buatan tersebut. Sesuai dengan temuan lain yang berkaitan dengan Dunning-Kruger Effect, semakin familiar peserta dengan suatu topik, semakin besar kemungkinan mereka juga mengaku familiar dengan istilah-istilah yang tidak bermakna tersebut. Mengapa Dunning-Kruger Effect terjadi? Apa penyebab Dunning-Kruger Effect? Dunning dan Kruger menggambarkannya sebagai beban ganda. Orang-orang tidak hanya kurang keterampilan tetapi juga kesadaran untuk mengenali ketidakmampuan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat keterbatasan mereka sendiri. Orang yang tidak kompeten cenderung melebih-lebihkan tingkat kemampuan mereka. Gagal mengenali kemampuan dan keahlian sejati orang lain. Gagal mengenali kesalahan dan kurangnya keterampilan mereka sendiri.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi mahir dalam suatu tugas adalah kualitas yang sama yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari bahwa mereka tidak mahir dalam tugas tersebut. Jadi, jika seseorang kekurangan kemampuan tersebut, mereka tidak hanya tetap buruk dalam tugas itu, tetapi juga tidak menyadari ketidakmampuan mereka. Efek ini telah dikaitkan dengan sejumlah penjelasan yang berbeda, termasuk 1. Ketidakmampuan untuk mengenali kurangnya keterampilan dan kesalahan. Dunning berpendapat bahwa kekurangan keterampilan dan keahlian menciptakan masalah ganda. Pertama, kekurangan ini menyebabkan orang berkinerja buruk di bidang di mana mereka tidak kompeten. Kedua, pengetahuan mereka yang keliru dan kurang memadai membuat mereka tidak mampu mengenali kesalahan mereka. 2. Kurangnya metakognisi. Dunning-Kruger Effect juga berkaitan dengan kesulitan dalam metakognisi. Metakognisi merujuk pada kemampuan untuk mundur sejenak dan melihat perilaku serta kemampuan seseorang dari sudut pandang luar. Orang seringkali hanya dapat menilai diri mereka sendiri dari sudut pandang mereka yang terbatas dan sangat subjektif. Dari perspektif yang terbatas ini, mereka tampak sangat terampil, berpengetahuan luas, dan lebih unggul daripada orang lain. Karena itu, orang terkadang kesulitan untuk memiliki pandangan yang lebih realistis tentang kemampuan mereka. 3. Sedikit pengetahuan bisa menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan. Faktor lain yang berkontribusi adalah terkadang sedikit pengetahuan tentang suatu subjek dapat membuat orang keliru percaya bahwa mereka tahu semua hal tentang subjek tersebut. Seperti pepatah lama, sedikit pengetahuan bisa menjadi hal yang berbahaya. Seseorang mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang suatu subjek, namun berkat Dunning-Kruger Effect, ia percaya bahwa dirinya adalah seorang ahli. Inilah mengapa orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan riset sampai pada kesimpulan yang keliru dan tidak berdasarkan informasi yang memadai. Karena mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, mereka tidak mampu mengenali kekurangan pengetahuan mereka sendiri. 4. Faktor lain yang berperan. Faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap efek tersebut meliputi penggunaan heuristik, atau jalan pintas mental yang memungkinkan orang untuk membuat keputusan dengan cepat. Kecenderungan untuk mencari pola bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada pola. Pikiran kita secara otomatis terprogram untuk mencoba memahami beragam informasi yang kita hadapi setiap hari. Saat kita mencoba mengatasi kebingungan dan menafsirkan kemampuan serta kinerja kita dalam dunia kita, mungkin tidak mengherankan jika terkadang kita gagal menilai seberapa baik kinerja kita secara akurat. Apakah Anda kurang kompeten daripada yang Anda pikirkan? Jadi, siapa yang terpengaruh oleh Dunning-Kruger Effect? Menurut para peneliti, semua orang rentan terhadap efek ini. Hal ini karena, tidak peduli seberapa berpengetahuan atau berpengalaman kita semua memiliki area ketidaktahuan. Anda mungkin cerdas dan terampil di banyak bidang, tetapi tidak ada seorang pun yang ahli dalam segala hal. Setiap orang rentan terhadap fenomena ini, dan sebagian besar dari kita mungkin mengalaminya dengan frekuensi yang mengejutkan. Para ahli sejati di satu bidang mungkin secara keliru percaya bahwa kecerdasan dan pengetahuan mereka dapat diterapkan ke bidang lain yang kurang mereka kuasai. Sebagai contoh, seorang ilmuwan brilian mungkin merupakan penulis yang sangat buruk. Agar ilmuwan tersebut menyadari kekurangan kemampuannya, ia perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang tata bahasa, komposisi, dan unsur-unsur penulisan lainnya. Karena hal-hal tersebut kurang, ilmuwan dalam contoh ini tidak dapat menyadari kinerja buruknya. Satu catatan penting. Dunning-Kruger Effect tidak sama dengan IQ rendah. Seiring meningkatnya kesadaran akan istilah ini, penyalahgunaannya sebagai sinonim untuk bodoh juga semakin meluas. Faktanya, hal ini memengaruhi kita semua, tidak peduli seberapa pintar kita, menurut kita. Lagi pula, mudah untuk menghakimi orang lain dan percaya bahwa hal-hal seperti itu tidak berlaku bagi kita. Apakah Dunning-Kruger Effect itu nyata? Namun, tidak semua orang setuju bahwa Dunning-Kruger Effect benar-benar ada. Sebaliknya, beberapa kritikus berpendapat bahwa efek tersebut sebenarnya adalah artefak data. Dalam studi matematika, para peneliti mampu mereplikasi efek tersebut menggunakan data acak yang dihasilkan komputer. Studi-studi tersebut menemukan bahwa para ahli dan amatir melebih-lebihkan atau meremehkan kemampuan mereka dengan tingkat yang hampir sama. Namun,
Penelitian tersebut menemukan bahwa para ahli cenderung lebih baik dalam menilai kemampuan mereka sendiri, dan bahwa perempuan umumnya membuat penilaian diri yang lebih akurat daripada laki-laki. Sebuah studi tahun 2022 juga menyarankan penjelasan statistik untuk efek tersebut yang tidak bergantung pada penjelasan psikologis. Menurut para peneliti, efek tersebut memang ada, tetapi bukan hasil dari sifat manusia. Dunning-Kruger Effect versus Imposter Syndrome. Jadi, jika orang yang tidak kompeten cenderung menganggap diri mereka ahli, lalu apa yang dipikirkan para ahli sejati tentang kemampuan mereka sendiri? Dunning dan Kruger menemukan bahwa mereka yang berada di ujung spektrum kompetensi yang tinggi memang memiliki pandangan yang lebih realistis tentang pengetahuan dan kemampuan mereka sendiri. Namun, para ahli ini sebenarnya cenderung meremehkan kemampuan mereka sendiri dibandingkan dengan kemampuan orang lain. Individu dengan skor tertinggi tahu bahwa mereka lebih baik daripada rata-rata, tetapi mereka tidak yakin seberapa unggul kinerja mereka dibandingkan orang lain. Masalahnya, dalam hal ini, bukanlah para ahli tidak tahu seberapa berpengetahuan mereka cenderung percaya bahwa semua orang lain juga berpengetahuan luas. Hal ini terkadang dapat menyebabkan kebalikan dari Dunning-Kruger Effect. Karena Dunning-Kruger Effect melibatkan kepercayaan diri yang berlebihan pada kemampuan seseorang, kecenderungan yang berlawanan akan melibatkan kurangnya kepercayaan diri pada kemampuan seseorang. Dalam imposter syndrome, orang-orang yang kompeten meragukan kemampuan mereka sendiri dan takut orang lain akan menyangka mereka adalah penipu. Cara mengatasi Dunning-Kruger Effect. Adakah sesuatu yang dapat meminimalkan fenomena ini? Adakah titik di mana orang yang tidak kompeten benar-benar menyadari ketidakmampuan mereka sendiri? Menurut Dunning, kita semua adalah apa yang ia sebut sebagai mesin keyakinan yang salah. Meskipun kita semua rentan mengalami Dunning-Kruger Effect, mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja pikiran dan kesalahan yang rentan kita lakukan merupakan satu langkah menuju perbaikan pola tersebut. Saat orang mempelajari lebih lanjut tentang topik yang diminati, mereka mulai menyadari kekurangan pengetahuan dan kemampuan mereka. Kemudian, seiring bertambahnya informasi dan menjadi ahli dalam suatu topik, tingkat kepercayaan diri mereka mulai meningkat kembali. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan penilaian yang lebih realistis tentang kemampuan Anda di bidang tertentu jika Anda ragu dapat mempercayai penilaian diri Anda sendiri? 1. Teruslah belajar dan berlatih. Alih-alih berasumsi Anda sudah tahu semua hal tentang suatu subjek, teruslah menggali lebih dalam. Setelah Anda memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang suatu topik, Anda akan menyadari betapa banyak hal yang masih perlu dipelajari. Ini dapat mengatasi kecenderungan untuk berasumsi bahwa Anda adalah seorang ahli, meskipun sebenarnya bukan. 2. Tanyakan kepada orang lain bagaimana kemampuan Anda. Strategi efektif lainnya melibatkan meminta kritik konstruktif dari orang lain. Meskipun terkadang sulit untuk didengar, umpan balik seperti itu dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana orang lain menilai kemampuan Anda. 3. Pertanyakan apa yang Anda ketahui. Meskipun Anda belajar lebih banyak dan mendapatkan umpan balik, mudah untuk hanya memperhatikan hal-hal yang mengkonfirmasi apa yang Anda pikir sudah Anda ketahui. Ini adalah contoh dari jenis bias psikologis lain yang dikenal sebagai confirmation bias. Untuk meminimalkan kecenderungan ini, teruslah menantang keyakinan dan harapan Anda. Carilah informasi yang menantang ide-ide Anda. Terima kasih telah menyimak.